Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 6 teorema Pitagoras anak-anak. Ayo kita menalar, ada di halaman 21. Baik, ibu langsung membahas. Baik, ibu mulai dari permasalahan ke-1 anak-anak. Jika suatu ruangan berbentuk balok seperti tampak pada gambar di samping dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing-masing P, L, dan T. Bagaimana cara untuk menentukan panjang AB? Jelaskan. Baik, kita cermati balok di sebelah kanan ini anak-anak. Ini panjangnya dinyatakan dalam P kecil, lebarnya dalam L kecil, selanjutnya tingginya dinyatakan dalam T kecil. Kita diminta untuk menentukan panjang AB di sini anak-anak. AB ini, ruas garis AB ini merupakan diagonal ruang anak-anak. Untuk menentukan panjang AB, kita harus menentukan terlebih dahulu panjang CB di sini. Ini karena untuk bangun A, B, C ini merupakan bangun datar segitiga, siku-sikunya di C di sini. Langkah pertama, ini kita cari panjang BC dari segitiga yang ada di sini anak-anak, di bagian alasnya di sini. Di sini Ibu sebut D menjadi segitiga BCD, siku-siku di D. Ibu pindahkan di sebelah kiri. Di sini ini D, di sini B, selanjutnya di sini C. Siku-sikunya di D. DB disebut dengan panjang. Selanjutnya untuk CD ini lebar anak-anak, berarti L kecil. Di sini untuk menentukan panjang BC, di sini panjang BC berarti kita gunakan teorema Pitagoras anak-anak. BC kuadrat ini sama dengan di sini BD kuadrat, BD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Berarti BD kuadrat berarti sama dengan P kuadrat ditambah dengan CD sama dengan L kuadrat. Berarti panjang BC di sini sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat anak-anak. Selanjutnya sudah ketemu panjang BC. Selanjutnya kita dari segitiga ABC, siku-siku di C, Ibu pindahkan di sebelah kiri sini, di tengah sini. Di sini atasnya di sini A, siku-sikunya di C, di sini B, siku-sikunya di C di sini. Panjang BC tadi sudah diketahui akar kuadrat dari P kuadrat tambah L kuadrat. Panjang AC-nya di sini T anak-anak. Ini sama dengan T. Selanjutnya kita menentukan panjang AB dengan teorema Pitagoras anak-anak. Nah, tulis di sini AB kuadrat ini sama dengan BC kuadrat ini ditambah dengan AC kuadrat, tambah dengan AC kuadrat. BC kuadrat ini sama dengan, kalau BC saja, kalau BC kuadrat ini sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti ini anak-anak, karena dikuadratkan anak-anak ini. Atau bisa juga bentuknya seperti ini dulu. Ini BC kuadrat ini sama dengan BC-nya tadi akar kuadrat dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Selanjutnya ini dikuadratkan, ditambah dengan AC kuadrat adalah T kuadrat anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dikuadratkan, tinggal P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Karena BC kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat anak-anak, ditambah dengan T kuadrat. Selanjutnya untuk menentukan panjang AB ini sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Jadi ini sudah bisa kita jadikan rumus anak-anak untuk menentukan panjang diagonal sisi. Kita gunakan rumus akar kuadrat dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Sedangkan untuk menentukan panjang diagonal ruang di sini AB ini sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat.
Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Perhatikan berbagai bentuk bangun ruang selain kubus dan balok. Temukan pemanfaatan teorema Pythagoras pada setiap bangun tersebut. Baik, Ibu memberi 3 contoh. Yang pertama adalah bangun ruang kerucut anak-anak. Kita cermati bangun ruang kerucut. Teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan tinggi kerucut. Misalkan di sini nih, di sini ini adalah jari-jari, ini panjang yang ada di sini. Ini adalah jari-jari dari kerucut. Selanjutnya di sini ini tinggi kerucut. Dan ini di sini ini merupakan garis pelukis dinyatakan dalam S. Siku-sikunya di sini anak-anak. Ini membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di sini. Untuk menentukan panjang T di sini, untuk menentukan panjang T, ini T kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah garis pelukis S kuadrat dikurang dengan jari-jarinya yang ada di sini, jari-jari dari lingkaran yang bawah di sini dikurang dengan R kuadrat. Jadi untuk menentukan T tinggi dari kerucut ini kita menggunakan rumus akar kuadrat dari S kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Atau kalau di sini sebelum menulis T kuadrat bisa juga anak-anak menuliskan seperti ini. Di sini T kuadrat ditambah dengan R kuadrat sama dengan S kuadrat. Ini dua sisi tegak dikuadratkan, ini sama dengan sisi miring kuadrat. Teorema Pythagoras anak-anak. Lanjut ke contoh kedua anak-anak, bangun 5 segi 4 beraturan. Kalau 5 segi 4 beraturan berarti alasnya berbentuk segi 4 beraturan atau persegi anak-anak. Kita cermati di sini teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan tinggi sisi tegak pada 5 segi 4 beraturan. Sisi tegak pada bangun 5 sini berbentuk segitiga anak-anak dan tingginya yang ada di sini nih. Ini adalah tingginya. Ini tinggi dari segitiga anak-anak. Ini tinggi sisi tegak. Sedangkan ini yang di sini ini adalah tinggi 5, ini tinggi 5 sini tegak lurus dengan garis yang mendatar di sini. Membentuk segitiga siku-siku yang ada di sini anak-anak. Kalau panjang dari sisi dari alasnya ini adalah S, maka untuk sisi yang ada di sini ini panjangnya adalah setengah S anak-anak atau S per 2. Untuk menentukan sisi tegak yang ada di sini ini kan merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Berarti untuk menentukan tinggi sisi tegak ini dikuadratkan sama dengan T kuadrat atau tinggi dari 5 dikuadratkan ditambah dengan ini setengah dari sisi dikuadratkan. Ini sama dengan jadi T tinggi dari sisi tegaknya ini sama dengan akar kuadrat dari T kuadrat ditambah dengan setengah dari sisi panjang sisinya dikuadratkan. Contoh yang ketiga, bangun ruang prisma segitiga siku-siku. Bangun prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku anak-anak. Teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan panjang diagonal pada sisi tegak prisma segitiga siku-siku. Yang ditanyakan misalkan di sini ini anak-anak, ini diagonal dari sisi tegak prisma segitiga siku-siku ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Di sini membentuk segitiga siku-siku di sini, segitiga siku-siku di sini. Ini selanjutnya misalkan saja ini Ibu sebut A. Di sini Ibu sebut B, di sini tinggi dari prisma Ibu sebut A dan sisi yang ada di sini nih, sisi yang di sini ini panjang rusuknya B. Untuk menentukan diagonal ini Ibu sebut C. Ini kita gunakan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Membentuk segitiga siku-siku anak-anak. Anak-anak bisa membuat contoh yang lain. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Andi dan Dina mengerjakan soal seperti berikut. Jarak 2 titik yaitu A, minus 11 dan 3, minus 11 adalah 17 satuan. Berapakah nilai A? Setelah menyelesaikannya mereka memperoleh jawaban yang berbeda. Saat dicek dengan menggunakan nilai A pada kedua titik, ternyata jawaban keduanya benar. Berapakah nilai A yang diperoleh Andi dan Dina? Jelaskan bagaimana Andi dan Dina memperoleh jawaban yang berbeda.
Baik, sebelum Ibu membahas, Ibu jelaskan pada jarak 2 titik. Misalkan saja di sini jarak 2 titik yaitu A dan juga B, di sini titik A dan titik B anak-anak. Kita biasanya menggunakan garis bantu seperti ini. Ini untuk menentukan panjang yang ada di sini. Ini segitiga siku-siku. Panjang alas yang ada di sini ini sama dengan delta X anak-anak. Kalau pada bidang koordinat ini delta X atau X2 dikurangi dengan X1. Selanjutnya untuk yang tinggi di sini nih, ini perubahan nilai Y atau delta Y. Ini Y2 dikurangi dengan Y1. Ini untuk menentukan panjang C di sini. Ini merupakan akar kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat. Berlaku teorema. Baik, Ibu mulai dari cara Andi untuk menyelesaikan soal ini anak-anak. Alternatifnya ini Andi, tadi ada 2 titik yaitu A, minus 11 dan juga titik 3, minus 11. Selanjutnya nilai C nya tadi 17 anak-anak. C adalah jarak dari 2 titik ini. Ini Ibu sebut X1, Y1, X2, Y2. Selanjutnya kita gunakan teorema Pythagoras, berarti C kuadrat, jarak ini dikuadratkan sama dengan X2 seperti Ibu ajarkan tadi. Ini disebut C, ini berarti X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan sama dengan X2 nya 3 dikurang dengan X1 nya A dikuadratkan ditambah dengan Y2 minus 11 dikurang dengan minus 11 ini dikuadratkan sama dengan C kuadrat, berarti tadi 17 kuadrat anak-anak. Di sini 17 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 3 dikurang dengan A dikuadratkan ditambah dengan minus 11 dikurang minus 11, berarti minus 11 ditambah 11 0 anak-anak. 0 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 3 dikurang A kuadrat. Ini sama-sama bentuk kuadrat, berarti 17 ini sama dengan 3 dikurang A anak-anak. Ibu pindah ruas. A sama dengan 3 dikurang dengan 17 nya pindah ruas. Nilai A sama dengan negatif 14. Selanjutnya sekarang Ibu bahas untuk cara Dina. Di sini cara Dina, titiknya A, minus 11 dan 3, minus 11. Nilai C nya sama dengan 17. Ini Ibu sebut X2, Y2. Selanjutnya di sini X1, Y1. Nih. Kita masukkan ke dalam teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan sama dengan 17 kuadrat sama dengan X2 nya berarti A dikurang dengan 3 dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya minus 11 ini dikurang dengan minus 11 dikuadratkan anak-anak. 17 kuadrat sama dengan A dikurang 3 dikuadratkan ditambah dengan 0 kuadrat anak-anak. Berarti 17 kuadrat sama dengan A dikurang 3 dikuadratkan. Selanjutnya 17 nih. Berarti sama dengan A dikurang 3 anak-anak. Nilai A berarti 17 dikurang dengan pindah ruas menjadi tambah anak-anak. 17 ditambah dengan 3 sama dengan A. Nilai A nya sama dengan 20. Berarti untuk Andi nilai A adalah minus 14. Untuk Dina alternatifnya nilai A di sini 20. Bisa dibalik anak-anak. Ini. Mengapa hasilnya berbeda? Andi dan Dina memperoleh jawaban yang berbeda karena cara yang mereka gunakan berbeda. Ini tetap sama anak-anak. Kalau anak-anak menggambarkan pada bidang koordinat, misalkan ini untuk Andi dari titik 3 minus 11 ini ke kiri 17 satuan diperoleh. Ini kalau Andi minus 14, minus 11, sedangkan untuk Dina ke kanan anak-anak dari titik 3, minus 11
ke kanan 17 satuan diperoleh titik 20, minus 11. Nanti anak-anak bisa mengoreksi kembali. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.